Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fanonia Yusuf Aprilianto dengan NIM 0534688694. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah STSI 4209. Soalnya itu seperti ini. Jadi pada intinya kita itu akan membuat hampir sama kayak tugas kedua, hanya saja saya akan buatnya menjadi satu halaman yang tidak harus nge-reload dulu untuk kemudian. Jadi hanya akan ada satu indeks saja nanti. Langsung aja kita mulai dari arsitektur dulu. Cakupan penilaiannya itu dari arsitektur dan struktur proyek. Di sini saya menerapkan arsitektur single page application. Jadi tidak perlu reload untuk berpindah tab itu. Untuk file index bertindak sebagai root, kode dipisahkan berdasarkan fungsinya ke dalam folder JS Component dan folder asset CSS sesuai struktur yang diminta di soalnya. Strukturnya itu seperti ini. Nah, di sini indeks ini akan menjadi rootnya. Lalu di sini ada JS-nya itu ada komponen dan JS. Lalu ada datanya, ini data dari soalnya. Langsung ini CS ada di asset dan image ada di lalu di sini view komponen. Nah, ini udah berbeda-beda ya, tidak disatukan di satu. View komponen. Nah, DO trackingnya ini untuk stok bahan ajarnya. Lalu X template. Jadi saya menggunakan template ya. Nah, seperti ini template order, ini template tracking, dan masih banyak, dan masih yang ada yang lain. Template BC, template modal. Lalu yang kedua, penilaian dari data binding dan list rendering. Jadi ini penggunaan Mustache, VBin, dan VModel, V4, dan VHTML. Di sini ya sama. Ini hampir sama dengan tugas yang kedua, menggunakan Mustache. Nah, seperti ini. Nanti akan keluar. Nah, nanti mengeluarkan seperti ini. Lalu HTML, nah ini mana ini? Status. Nah, kita menggunakan HTML. Kalau dari ininya seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan miring, tebal, garis bawah, underline, seperti itu. Lalu VModel untuk two-way data binding pada formulir input sehingga data di variabel JavaScript dan tampilan input selalu sinkron. VBin untuk melempar data property dari parent AppJS ke child component. V4 untuk melakukan looping digunakan saat menampilkan baris tabel. Ini VModelnya V4 untuk start tampilan. Kodenya seperti ini.
nah for lalu untuk kondisional pengandaian penggunaan if, else, dan show. Menggunakan visa untuk navigasi tab stock tracking order karena elemennya sering berpindah sehingga lebih efisien daripada merender ulang. Jadi seperti ini ya, ketika kita berpindah tidak perlu harus reload halaman lagi. Jadi ini sudah single page lah. Kodenya itu ada di sini. Ini untuk VIF-nya ada di kayak gini. Jadi saya jadikan template saya. Lalu penilaian keempat, compute property, menerapkan pengolahan data yang tepat. Compute property digunakan untuk logika yang membutuhkan caching otomatis. Contoh utamanya adalah stok tampil, fitur filter, dan sorting diproses di sini agar tidak perlu dijalankan ulang secara manual. Kecuali aksi pengguna seperti tombol simpan dan format rupiah. Jadi, ketika kita memfilter seperti ini pengaturan data. Lalu di sini ada format rupiah. Kita menggunakan metode format rupiah. Ini di sini ada di nah ini format rupiah. Jadi terlihat ada rupiah dan format mata uang Indonesia seperti ini. Lalu untuk voucher, jadi minimal menggunakan 2 voucher. Saya menggunakan voucher yang pertama itu di filter ya. Ketika saya memilih filter, di sini ada filter. Nah, ketika ini dipindah lagi, maka otomatis akan reset. Nah, kembali lagi untuk reset seperti itu. Jadi praktikum Surabaya. Nah, langsung reset lagi. Lalu voucher yang kedua untuk input kode, mengecek apakah kode yang diketik sudah ada di database atau belum. Jadi kayak kode duplikat, contohnya seperti ini. Kita copy saja ini. Nah, ada tulisan, ada pemberitahuan kode sudah digunakan. Ini voucher yang kedua. Untuk voucher yang kedua ini ada di bukan di sini. Nah, ini kode duplikat. Nah, ini voucher. Faedah untuk yang keenam, penilaian itu event handler dan form. Validasi input, event mouse click, dan keyboard. Jadi untuk interaksi penggunaan atau UX-nya saya menerapkan event handler untuk tombol navigasi dan tombol aksi. Menggunakan add click. Nah, saya menggunakan add click, stock, tracking, dan order. Jadi, ini menggunakan
lalu ini juga menggunakan ada di mana itu nah klik saya menggunakan itu, lalu submit prevent pada form untuk mencegah reload halaman saat disimpan. Jadi tidak akan mereload halamannya ketika disimpan. Lalu yang ketiga, key enter pada kolom pencarian tracking DO, memudahkan pengguna mencari tanpa harus klik tombol. Jadi di sini ketika tracking DO kita tidak perlu mencari status, tapi dari enter langsung keluar. Kita coba dulu. Kita enter. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu dicari, udah bisa. Enter. Nah. Lalu kreativitasnya ini saya menggunakan masih sama CSS Tailwind, terus fitur modal konfirmasi. Jadi ketika nah ini saya coba tambahkan ya, STSI 4209 mata kuliah pemrograman berbasis lokasi rak 7 B2 dan pasal praktikum harga 150.000, stoknya kita kasih 15. Nah ini safety nya, ini catatannya kalau pengen ini ya pakai ini. Nah, masuk, kita edit, hapus. Nah, ada konfirmasinya terlebih dahulu. Lalu status page dengan warna untuk memudahkan. Nah, ini warna menipis ketika kita stoknya dikosongin, maka akan merah kosong. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Ilmu itu tidak datang sendiri, kita harus mencarinya. Jadi kita cari di mana ilmu itu berada, dari teman kita, dari guru kita, dari YouTube, dari AI. Kalau kita bingung, kita juga bisa mencarinya. Sekarang dimudahkan, jadi jangan takut tidak bisa, pasti bisa, dan lakuin yang terbaik. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.